Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Fatimah. Saya dari manajemen 202 dengan NIM 24020101011. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terhadap sikap perusahaan asuransi, konsumen atau masyarakat dan OJK terhadap kasus gagal asuransi membayar yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, latar belakang kasus dari Kompas yang saya peroleh yang ada terkait perusahaan asuransi yang gagal membayar. Berdasarkan artikel Kompas, beberapa asuransi yang ada di Indonesia mengalami kasus membayar dengan nilai yang sangat fantastis yang bahkan mencapai triliunan. Hal ini mengakibatkan kerugian banyak terhadap konsumen atau masyarakat yang merasakan tidak dapat hak sesuai polis asuransi yang sebenarnya. Kasus terhadap asuransi gagal membayar dengan nilai fantastis ini di Indonesia menggerus kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap industri perusahaan asuransi. Asosiasi Asuransi Jiwa yaitu AAJ mencatat penetrasi asuransi jiwa di Indonesia baru mencapai 8% pada tahun 2022. Ini sering muncul atau memicu oleh buruknya tata kelola perusahaan asuransi, kesalahan manajemen risiko, dan bahkan kurangnya transparansi. Sikap apa saja yang harus dilakukan oleh konsumen atau masyarakat? Terjadinya kejadian ini mengakibatkan masyarakat atau konsumen menjadi hilangnya kepercayaan untuk membeli produk asuransi. Bahkan banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi, lalu mereka menuntut agar pemerintah dan OJK memberi perlindungan jelas dan melakukan pengecekan terhadap asuransi. Pengecekan itu yang harus dilakukan seperti melakukan audit khusus yang ada di OJK dan memberi perlindungan yang jelas seperti apa yang harus dilakukan OJK terhadap asuransi ini dan pada konsumen. Dan terakhir, adanya kurang pemahaman masyarakat konsumen tentang hak dan kewajiban sebagai pemegang polis yang banyak mudah ditipu. Harus diberikan beberapa edukasi atau pemahaman yang jelas. Apa saja yang harus dilakukan sikap perusahaan asuransi supaya tidak terjadi gagal membayar? Perusahaan dituntut meningkatkan transparansi terhadap manajemen risiko dan komunikasi antara konsumen dan pihak perusahaan, serta melakukan perbaikan citra perusahaan asuransi dengan melakukan kampanye, event asuransi, edukasi singkat, rinci dan jelas, melakukan penawaran yang menarik hati konsumen, yaitu penawaran solusi kompensasi, dan terakhir yaitu perusahaan asuransi harus melakukan penyesuaikan produk asuransi yang jelas dan mudah dipaham seperti apa saja yang dapat dilakukan atau yang dapat untuk masyarakat atau konsumen detail asuransi. Dan terakhir, peran yang ada di OJK. OJK harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri asuransi keuangan yang ada agar kejadian hal ini tidak terulang lagi. Serta OJK harus melakukan fasilitas mediasi antara konsumen dan perusahaan asuransi dan aktif memberikan informasi yang jelas terkait cara untuk membeli produk asuransi yang aman. OJK harus memeriksa audit khusus terhadap perusahaan yang langsung datang ke perusahaan dan mengecek audit investigasi untuk memastikan adanya kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran hukum, dan melakukan regulasi atau pengetatan aturan terhadap manajemen risiko dan memberikan perlindungan konsumen untuk memastikan konsumen mendapatkan hak sesuai polis. Kesimpulan antara konsumen, perusahaan, dan OJK adalah membangun perusahaan industri asuransi yang jujur, masuk logika, terpercaya, manage perusahaan asuransi yang bagus, dan mengelola keuangan atau sistem polis teratur dan mudah dapat dipahami.
Konsumen dapat membaca dan menggali artikel tentang perusahaan asuransi lebih rinci dan detail agar tidak merasa dirugikan dan tidak terulang lagi kejadian kasus seperti ini. OJK harus melakukan pengecekan membayar perusahaan asuransi tersebut secara rutin, melakukan pemeriksaan audit khusus dan pengawasan atau evaluasi secara rutin. Sekian dari saya, Aliun Fatimah, dan dari manajemen 202 dengan NIM 240 20 10 10 211 mengundurkan diri. Terima kasih.